Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudahkanlah urusanku, lapangkanlah dadaku, lancarkanlah saya dan berbicara sehingga pendengar yang ada di sini dapat mengerti dan menjalankan apa yang kajian pada hari ini dan yang disajikan. Ya, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan ridhonya kita masih bertemu di subuh hari ini. Dan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berserta para sahabatnya yang telah memperjuangkan Al-Quran dan hadis sehingga kita sampai sekarang ini merasakan nikmatnya berperilaku, bertingkah laku, dan segala kegiatan dengan Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan jadi penyelamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Insya Allah. Ya, seperti kita ketahui, Al-Quran itu bukan buku biasa. Al-Quran itu langsung dari Allah. Yang dapat diterangkan dengan ilmu pengetahuan. Surat 7 ayat 52. Surat 25 ayat 6. Dari Allah langsung yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Ya. Surat 39 ayat 27. Yang dibikin dengan banyak perumpamaan. Supaya manusia bisa belajar makna dari Al-Quran tersebut. Kalau seandainya Anda ragu Al-Quran itu dari sisi Allah, silakan buat satu surat. Al-Baqarah ayat 23. Kalau kamu tidak bisa dan takutlah akan api nerakaku. Yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Al-Baqarah ayat 23. Surat 41 ayat 52. Siapakah yang lebih zalim? Seandainya Al-Quran itu dari Allah, kamu mengingkarinya dan mendustainya. Jadi kita udah dibilang tuh, salah sendiri, lu sendiri yang zalimin dirimu sendiri, kata Allah. Kalau kamu udah mengerti Al-Quran itu dari sisi aku, dan tahu maknanya semua, baru kita berjalan di surah 41 ayat 53. Akan aku perlihatkan di seluruh penjuru langit dan bumi. Dan pada dirimu sendiri akan kebenaran kalimat-kalimat Al-Quran. Nah sekarang dari kalimat yang 41 ayat 53, kita mencoba untuk mentalaah bagaimana kita menangani kanker payudara dengan berdasarkan filosofi Al-Quran. Supaya untuk periode selanjutnya kita enggak merasa ragu, merasa susah, merasa takut, ya, murah, kalau kita berdasarkan filosofi Al-Quran tersebut. Yang selama ini kita ditakutin, kalau berdasarkan akal, semua payudara harus hilang. Ternyata Al-Quran nggak bilang seperti itu. Oleh karena itu Allah bilang di surat 21, 16, 17, tidak ada satupun yang saya ciptakan di antara langit dan bumi ini untuk sia-sia atau bermain-main. Kalau bermain-main itu adalah dari sisi aku sendiri. Kita pegang kalimat itu. Apa maksudnya nggak main-main? Apakah kanker payudara ini musibah? Apakah menjadikan suatu kenikmatan? Apakah itu menuju jalan ke sorga? Apakah itu kita akan menikmati dengan kalimat Allah dalam menyelesaikan kanker payudara ini di dunia ini? Dan kita dapat limpahan nanti di sorga, insya Allah. Itu yang akan kita bicarakan hari ini.
Jadi kita hukumnya bukan main-main kanker itu. Bukan sia-sia. Jadi bagaimana kita mensiasatinya? Yuk terus. Nah, ini keajaiban Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab adab dari Allah. Karenanya belajarlah semampu kalian darinya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah tali Allah. Cahaya yang sangat terang. Kesembuhan yang sangat bermanfaat. Akan dijaga orang yang berpegang teguh dengannya. Keselamatan bagi orang yang mengikutinya. Orang bengkok akan diluruskannya. Orang yang melenceng akan dibenarkan. Tak pernah kurang keajaibannya. Tak bosan-bosan ia terus diulang. Dari Abu Suaibah. Nah, kalimat ini banyak sekali maknanya kalau seandainya kita bisa terjemahkan, ya, disambungkan dengan kalimat-kalimat lain di dalam Al-Quran, sehingga kita akan mengerti maknanya. Terus, nah ini kita lihat. Kita ini udah menjalani program lorong waktu dari Allah. Yaitu setiap apapun yang terjadi di dunia ini, itu udah diprogramkan sama Allah. Yaitu di surat Al-Hadid 57 ayat 22. Setiap musibah yang terjadi di dunia ini dan dirimu sendiri sudah tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum manusia dilahirkan. Jadi bagaimana kita, programnya udah jalan. Jadi bagaimana kita mensiasatinya? Kita berteori dengan teori dunia ini. Oh, kalau kanker payudara bisa dicegah. Enggak. Kumpulkan seluruh orang ahli yang ada di dunia ini untuk mencegah musibah yang telah diprogram sama Allah. Enggak bisa. Cuman bagaimana kita menemukan pada stadium awal. Sehingga tidak kecewa kita. Baik di dunia, baik di akhirat. Karena sekali lagi tadi surat 21:16, tidak sia-sia, tidak main-main Allah menciptakan penyakit itu. Asal kita mensiasatinya dengan kalimat Allah, bukan dengan kalimat lain. Yuk terus. Nah ini kita lihat, kalau kita ada benjolan, itu selalu gelisah. Apalagi didiagnosis itu kanker payudara. Ya, di wanita itu banyak kalau enggak kanker payudara itu kanker cervix. Pertanyaannya, betul kan kita harus gelisah? Tidak. Yang dihadirkan oleh teori dunia ini selalu menggelisahkan. Tapi yang dihadirkan dengan kalimat Al-Quran tidak ada yang gelisah. Al-Baqarah ayat 112. Apabila kamu berprinsip dengan kalimat Allah, tidak ada rasa gelisah di dalam dirimu. Karena semua penyelesaiannya ada di Al-Quran. Cuman kita kurang mentadaburinya. Dengan masalah nanti payudaranya harus hilang, harus dikemo, harus dari radiasi, harus bengkak segala macam. Pertanyaannya, sekarang ini zaman sekarang nggak perlu itu. Asal kita ketemu stadium awal. Itu aja. Terus, ini kita lihat. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, walaupun kita profesor, walaupun kita doktor, walaupun segala macam double profesor, double doktor, kita nggak bisa menghindar dari kalimat Allah. Seperti di sini terangkan, apakah kamu bisa membuat benih tumbuhan? Apakah kamu bisa menumbuhkan tumbuhan? Apakah kamu bisa membentuk seperti ini buah melon yang begitu indah dengan warna-warninya? Enggak. Jadi apa gunanya profesor atau doktor? Hanya cuma menanam dan menyiram, ngasih nutrisi. Selebih dari itu nggak bisa. Membuka program misalnya berapa tingginya satu batang pohon dan berapa buahnya, berapa daunnya. Kumpulkan seluruh orang pintar yang ada di dunia ini untuk membuka program dari Allah dari benih ini. Nggak bisa. Mereka hanya menduga-duga. Sesungguhnya dugaan itu hanyalah kebohongan yang dibuat manusia. Surat 6 ayat 116. Terus, nah ini kita lihat, kita udah dikasih sangat sempurna tubuh. Ada pembuluh darahnya sampai ke kulit-kulitnya. Ada sarafnya. Makanya Allah bilang tidak salah di surat At-Tin 95 ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku telah menciptakan tubuhmu sebaik-baik bentuk. Dari sekian itu banyak dokter yang bisa mencari rezeki dari kalimat-kalimat itu.
bagaimana nanti membentuk payudaranya, bagaimana ini segala macam. Manusia ini cuma memindahkan. Pembuluh darahnya sudah dibuat sama Allah. Ya, membentuk payudara itu yang cuma memindahkan, hanya untuk nyambung. Nggak ada lebih dari itu. Disitulah Allah mengasih rezeki dengan berlimpah ruah. Terus, nah ini kita lihat. Jika kalian belajar agama menggunakan pandangan mata, maka yang akan kalian lihat hanyalah huruf-hurufnya. Jika kalian belajar agama menggunakan akan pikiran, maka yang akan kalian temukan hanya sebuah pengetahuan. Jika kalian belajar agama menggunakan hati, maka yang kalian rasakan indahnya kasih sayang dan cinta yang suci. Dan jika kalian belajar agama menggunakan jiwa, maka yang akan kalian ketahui siapa pemilik agama dan ilmu yang sesungguhnya. Camkan. Terus, dan ini kita lihat, mungkin semuanya udah belajar, kanker itu ada pertumbuhan sel yang tidak terkendali, terus-menerus, dan dapat merusak jaringan setempat atau di tempat yang jauh, dapat tumbuh dari ujung rambut sampai ujung kaki yang bisa menjadi kanker. Ya, itu udah filosofi dari Allah, nggak ada yang bisa mencegahnya, cuma kita menemukan itu stadium awal bagaimana caranya. Terus, nah ini kita lihat, apakah penyakit kanker pada wanita itu penyebabnya tahu? Tidak. Itu program dari Allah. Musibah? Tidak. Bisa dicegah? Tidak. Kanker sempit penyebabnya HPV. Musibah? Ya iyalah. HPV dicari dari perbuatan zina. Bisa dicegah dengan cara mudah? Bisa. Karena Al-Quran sudah dijelaskan. Surat 17 ayat 32. Jangan kau dekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah musibah. Perbuatan yang keji. Ya. Apabila berzina itu dirajam. Surah 24 ayat 2, 100 kali. Bagaimana cara mengobatin dengan vaksin? Nggak bisa. Suatu yang mahal sekali. Kanker kulit, apakah penyebabnya sinar matahari? Kita sekali lagi hanya berteori. Apakah penyebab sinar matahari itu 100% bisa menyebabkan kanker kulit? Tidak. Musibah atau tidak? Tidak. Bisa dicegah? Tidak. Terus. Ini kita, apakah penyakit berhubungan dengan makanan? Sekali lagi tidak. Orang yang gemuk berdasarkan teori dunia, obesitas, 30% berisiko ganas pada fase menopause nanti. Pertanyaan betul 100%? Enggak. Aku cuma bilang makanlah dari hasil bumiku yang halal dan baik. Jangan berlebih. Surat Al-A'raf ayat 31, surat 5 ayat 87. Janganlah kamu mengatakan yang halal jadi haram, tapi tidak boleh berlebih. Terus, nah, supaya tidak musibah sekali lagi pergunakanlah panca indera kamu. Itu surat 16 ayat 78, sehingga kamu bersyukur. Sehingga kamu mengetahui apa gunanya panca indera itu dikasih Allah. Belajar dari sekitarnya, kita udah belajar 100 tahun lebih, tapi selalu salah. Selalu direvisi edisi bukunya, setiap 2 tahun, setiap 4 tahun. Apakah kita masih mengikuti revisi-revisi itu dengan kalimat-kalimat yang mahal? Nanti dulu. Karena Allah bersifat di surat 21 ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku turunkan kau Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi ilmu itu harus murah, harus mudah. Nggak bisa ilmu itu harus diselesaikan dengan kata-kata yang mahal. Nggak benar. Jangan ditunda-tunda, karena kemampuan manusia terbatas. Berobatlah sebelum terlambat. Terus, ini kita lihat, jujur, insiden kanker payudara itu di posisi di atas umur 30 tahun baru nongol. Memang sekarang ini udah berubah ke arah yang muda juga sering, tapi nggak usah takut asal ditemukan stadium awal, yaitu umur 30 tahun 25 per 100.000, umur 45 50 tahun 198 per 100.000, umur 60 70 tahun 474 per 100.000. Kembali lagi kita ke surat Al-Anbiya ayat 21. Apakah sia-sia Allah ngasih insiden seperti itu apabila kita temukan awal? Enggak.
kita bisa mengolah dari payudara yang udah turun menjadi payudara yang tidak turun lagi, bernostalgia seperti sebelum nikah. Pertanyaannya, akankah itu musibah? Enggak, senang pasien yang selama ini kita salah menangani. Harus selalu hilang. Dari mulai zaman Harstead, dari mulai zaman Hippocrates. Berapa juta TT-TT yang hilang? Berapa juta rasa takut yang ditawarkan oleh dokter-dokter pada saat itu? Kan nggak ada gunanya. Terus, nah di sini kita lihat kita itu berjalan dari menangani kanker dari mulai diagnostik. Diagnostik ini dari hasil insiden tersebut, apabila ada benjolan di posisi umur-umur sekian, kita harus waspada. Kemungkinan itu ganas. Baru kemudian kita periksa. Baru dari periksa itu kalau kita ragu, pemeriksaan melalui USG atau mamografi. Pertanyaan MRI sih. Terus satu lagi PET scan, pertanyaan perlu nggak? Enggak. Tawaran mahal itu nggak ada gunanya. Kita udah dilatih untuk menggunakan panca indera itu. Surat 16 ayat 78. Sehingga kamu bersyukur. Dengan panca indera itu, orang-orang yang non-muslim menggunakan untuk melatih panca inderanya. Berapa nikmat yang dikasih sama Allah. Misalnya, pemain bola Pele, Ronaldo, Messi, mulai latihan panca indera itu dari umur balita, masih anak-anak. Sedangkan kita dilatih untuk melatih panca indera itu dari mulai dalam kandungan. Surat 7 ayat 172. Alastu birobbika. Benarkah aku ini Tuhanmu? Surat 76 ayat 1 sampai 2. Ingatlah pada waktu itu kamu belum terbentuk. Kamu saya ciptakan dari mani yang bercampur. Kamu saya kasih perintah dan larangan. Oleh karena itu kamu saya kasih pendengaran, penglihatan. Belum dikasih akal. Nah, itulah tahapan-tahapan melatih panca indera. Kita sebagai dokter melatih panca indera baru lulus dokter. Melatih panca indera untuk penanganan kanker baru kalau lulus bedah onkologi. Berapa yang terbuang? Sedang. Nah, dari kita udah diagnostik ini, bagaimana kita mengolahnya kalau stadium awal? Itu melalui terapi, melalui operasi. Jadi melalui terapi operasi itu kita kasih terapi tambahan berupa ajupan. Ajupan ini fungsinya untuk mencegah. Ini lagi otomatis. Ini kan baru. Bernard Fisher yang mengatakan bahwa kanker itu bersifat sistemik. Akhirnya timbul berkembang untuk pencegahan terapi sistemik. Ya, dengan yang mahal-mahal sampai yang terbaru ini terapi target. Pertanyaannya, betulkah itu? Enggak. Apakah dengan kita di depan ini kita bisa mencegah untuk kemungkinan kambuh? Sampai sekarang kalau kita baca dulu definisinya apabila 5 tahun itu dianggap sembuh. Enggak. Kalau kita baca buku Monica Moro, Breast Cancer, di situ sampai 15 tahun pun tidak ada kata sembuh dari kanker. Cuman bagaimana kalau dia kambuh, kita menemukan stadium kondisi kambuhnya seawal mungkin. Masalah meninggal, nggak ada yang bisa mencegah. Karena Allah udah putuskan di surat Al-A'raf ayat 34. Setiap makhluk yang bernyawa apabila telah tiba ajalnya, tidak ada satupun yang bisa memajukan atau memundurkan sedetik pun. Dan bahkan kamu tidak tahu apakah kamu besok itu akan hadir lagi. Apakah kamu tahu kamu mati di mana? Surat Luqman ayat 34. Itu pegang. Jadi kita kemanapun nggak ada rasa takut. Terus. Nah, ini kita lihat melalui sadari. Kita dikasih tangan untuk meriksa payudara sendiri. Itulah yang disebut surat 16 ayat 78. Kalau kita ragu, kita nggak mampu menyelesaikan masalah, datanglah ke dokter. Atau tanyakanlah sama Mr. Google, sama Mr. YouTube. Kalau kita ragu, dokter pun melalui pemeriksaan tambahan, yaitu mamografi atau USG. Yuk, silakan. Nah, ini hasil mamografi. Apabila ada kaki-kakinya, itu resiko ganas. Ya, itu namanya bahasa kedokterannya skelata. Ya, terus. Nah, hati-hati kalau kita menemukan dari hasil USG permukaannya yang nggak rata seperti ini. Ya, permukaannya nggak rata seperti itu, yaitu resikonya ganas. Siap-siap aja. Untuk dokter katakan itu ganas.
Artinya apa? Yang sudah dikasih sama Allah akan diambil kembali payudaranya. Kalau datang lanjut, kita harus sabar. Ya kalau nggak mau hilang ya kita datang awal atau nanti kita bikin rekonstruksi kembali payudara. Terus, nah ini terapi kanker itu melalui operasi. Dulu operasinya tuh namanya radikal mastektomi. Ternyata hasil survival sama dari radikal mastektomi sampai yang lebih sederhana penyelamatan payudara yaitu breast conserving treatment. Terus kemudian untuk menyadangkan kulit itu melalui skin sparing mastektomi. Untuk mencegah supaya dia nggak kambuh itu ada yang kemoterapi, ya. Untuk mencegah kambuhnya jauh, radiasi kalau ragu-ragu bebas tumor atau enggak, ya. Terus ditambah terapi hormon atau terapi target. Itu pun terlalu mahal terapi target ini. Nggak ada yang menjanjikan. Pertanyaannya, perlukah harus kita ikuti? Kalau betul itu bisa terapi target dari data statistik, pakai obat yang mahal yang harganya 60 juta bisa lebih lama umurnya 6 bulan, saya juga mau. Umur bisa diperpanjang begitu. Orang kaya seluruh dunia juga mau. Berobat sampai ke luar negeri manapun mau. Bisa diperpanjang seperti itu. Tapi ingat hukum Allah enggak. Siapapun yang menentang seluruh ahli dunia ini untuk menentang hukum Allah itu nggak bisa. Makanya Allah bilang di surat 13 ayat 18, surat 5 ayat 36, 37, apabila kamu memakai seluruh hartamu, seluruh hartamu sebanyak dunia ini ditambah sebanyak dunia ini lagi untuk mencegah kalimat-kalimat Allah yang akan berlaku, nggak bisa. Terus, nah ini William Halsted, bapak kanker payudara. Dia lahir sampai tahun 1922. 1922 sampai sekarang, udah hampir 1 abad. Berapa juta payudara yang hilang gara-gara operasi radikal. Ternyata apa? Hasil kesimpulan sama survival. Coba bayangkan kalau dulu berstrategi dengan kalimat Allah. Berapa banyak payudara yang bisa diselamatkan. Berapa banyak generasi yang akan datang yang menyusui selama 2 tahun. Sesuai dengan Al-Baqarah 233 menyusui yang sempurna itu 2 tahun. Bayangkan generasi sekarang ini ada generasi yang hebat-hebat. Tapi kita hilang payudaranya semua. Ya terus. Nah, ini operasi skin sparing itu mempertahankan kulit sebanyak mungkin sehingga kalau kita operasi akan sempurna hasilnya. Ini kita lihat breast conserving treatment di sisi kanan. Mohon panahnya dong. Di sisi kanan ini payudaranya masih bisa dipertahankan. Ya, ini dipertahankan nih abad 19 atau abad 20. Yang dulunya radikal hilang semua, seperti yang di sisi bawah hilang titiknya. Ternyata bisa diselamatkan. Ya, terus. Nah, ini payudara yang diselamatkan. Ini ada mamografinya, itu yang putih itu ganas, mamografi sisi kanan. Nah, itu ganas, itu bisa diselamatkan payudara sampai sekarang. Kalau dia jadwal waktu matinya lama, sampai sekarang nggak ada masalah. Nggak perlu diradiasi, nggak masalah. Ya, ada mungkin sekarang udah sekitar 8 tahun. Jadi kalau seandainya kita dikasih Allah, ya tumor ukuran awal dan masa waktu matinya itu masih lama, dikasih obat sederhana pun insya Allah akan berperan. Dioperasi dengan teknik yang sederhana pun insya Allah akan berperan. Ya, terus. Nah ini kita lihat payudaranya turun, dioperasi, dia masih belum menikah, ingin mempertahankan bentuk payudaranya, ini hasilnya, yaitu yang tadinya payudaranya ngondol, bergantung, ya, jadi mantep lagi. Ya kalau ngegantung itu kelakarnya untuk anak, kalau yang masih ke depan itu untuk suami, ya, terus. Nah ini kita lihat wanita yang payudaranya hilang, dia pengen nikah dalam bentuk
Kalau bisa payudaranya sempurna dibuat. Ya, kita bikin payudaranya pakai silikon. Ya, kemudian kita bikin putingnya. Ini silikon pakai otot latissimus dorsi. Ya, terus, nah ini jadinya mantep kan. Ya, terus mau bikin areolanya itu yang ranum-ranum bisa, merah ranum bisa. Ya, jadi pertanyaan apakah musibah? Enggak, matinya udah pasti. Payudaranya bisa dibuat atau dipertahankan. Musibah enggak? Enggak. Payudaranya berubah dari nenek jadi nenek. Musibah enggak? Enggak. Ya, jadi selama ini kita berfilosofi dengan filosofi salah. Marilah kita belajar dengan filosofi yang benar. Yuk, silakan berikutnya. Nah, jangan sampai seperti ini. Datang udah lanjut. Coba bayangkan kalau seperti ini, ya, waktu matinya dia setahun kemudian, ya, bagaimana penderitaannya? Ya, berdarah, harus ditransfusi, baunya ampun-ampun, rasa kesakitan, datang ke dokter, rumah sakit, bolak-balik, ya. Jadi jangan sampai terlambat, apalagi dalam kondisi COVID seperti ini. Jangan dianggap remeh dalam menangani kanker payudara ini. Ya, kalau udah seperti ini, menderitanya lebih lama, lebih bahaya, dan menderita seperti ini, takutnya orang yang kena penyakitnya nggak sabar, bahaya untuk dia untuk bertemu dengan Allah, dan bahaya juga untuk keluarganya yang nungguin, apalagi uangnya terbatas. Ya, jadi jangan dianggap enteng. Jangan gara-gara COVID datangnya jadi terlambat, bahaya. Sekali lagi, apabila ada benjolan di payudara dan ragu itu ganas, cepat datang ke rumah sakit, ke dokter yang berkompeten. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Itu akibatnya nanti akan menderita berkepanjangan dan biayanya sangat mahal. Terus, nah alasan pasien terlambat. Oh, takut kehilangan payudara, takut rasa malu untuk diperiksa. Nggak apa-apa, diperiksa ada dokter cewek atau ada dokter cowok, silakan aja. Ya, tapi yang paling enak diperiksa sama dokter cowok itu aja. Negativisme selalu menyangkal, depresi, confusion, kurang sensitif pemeriksaan dalam bentuk payudaranya. Dilatih, itu semua dilatih. Dokter umum juga walaupun belum tahu misalnya memeriksa payudara yang benar segala macam, dilatih. Kalau ragu pakai USG yang sederhana. Apalagi sekarang ada USG yang portable yang bisa dipakai kemana aja, bisa, ya. Terus, ya, pencegahan, pertanyaannya, banyak orang berteori melalui gaya hidup itu harus berolahraga, harus makanannya yang berserat banyak sehingga akan dikeluarkan melalui feses, nggak masuk lagi ke sirkulasi enterohepatik sehingga kadar estrogennya akan berkurang. Apalagi gaya hidup olahraga dengan dia tinggi serat akan makin mengurangkan hormon estrogen. Pertanyaan, bisa dia menghindarkan program lorong waktunya Allah? Nggak bisa. Chemoprevention, mengasih obat-obat hormon sehingga dia akan menopause dini. Masa orang masih gadis dibikin menopause dini? Ya di satu segi sih enak, nggak ada fase istirahatnya, fase menstruasi. Tapi apakah itu perlu? Apalagi sampai payudaranya hilang, dua-duanya sebelum terjadi kanker dengan pemeriksaan faktor genetiknya. Apalagi udah payudaranya hilang, dikasih ovariumnya juga harus hilang. Itu paling cuma nambah dari payudara yang hilang belum ada kansernya, 80% bisa mencegah. Kalau ditambah hilang juga ovariumnya, tambah 5%, 85%. Pertanyaannya, apakah data-data statistik yang diajukan sama orang bule itu nggak timbul 80% itu karena proses operasinya, atau memang nggak timbul? Kalau nggak timbul kan sayang tete orang hilang. Nggak ada yang bisa jawab. Orang hanya disajikan data-data statistik aja. Terus, nah ini kita lihat, makanan yang berserat, olahraga apa aja lah, yang penting berkeringat. Tapi olahraga yang berkeringat, yang betul-betul olahraga, yang namanya occupational activity.
Aktivitas olahraga seperti orang bekerja, sehingga keluar keringat segala macam. Tapi habis olahraga itu jangan balas dendam, makan yang banyak juga, nggak ada gunanya. Ya, terus. Nah, ini prevention yaitu melalui minum obat anti hormon. Jadi dibikin menopause, ya jangan. Menopause melalui obat, ya, atau menopause melalui operasi. Terus. Nah, ini. Jadi orang ditakut-takutin nih, oh takut bakal keturunan. Padahal bakal keturunan itu yang namanya pemeriksaan gen, BRCA1 itu atau BRCA2 itu sekitar 5-10%. Sehingga orang menganjurkan payudaranya hilang sebelum terjadi kanker. Payudara itu banyak sekali nikmatnya, apalagi malam pertama dihilangin dengan cuma-cuma pemberian Allah gara-gara ketakutan. Apakah itu penyesalan yang terbaik? Ya enggak lah. Belum pemeriksaannya BRCA1-nya itu sekitar 15-20 juta. Sekalian aja kalau cuma takut kehilangan tete, takut mati karena tsunami, bikin gen tsunami. Gali itu kuburan-kuburan yang mati di Aceh karena tsunami. Ada gak gennya? Gen PS atau gen kecelakaan pesawat terbang atau kecelakaan di darat melalui tabrakan segala macam, digali, atau kecelakaan gen Perang Dunia Kedua, sehingga kita bakal ngerasakan nggak gen Perang Dunia Ketiga. Kan aneh-aneh aja. Seperti di luar negeri dibikin bunker segala macam untuk mencegah kematian dari kiamat. Nggak bisa. Itu udah ketentuan Allah. Ya, terus. Nah, bayangkan gara-gara yang dihadirkan dalam bentuk yang serba mahal. Emas tergade, mobil tergade, pesawat tergade, rumah tergade. Akhirnya apa? Gara-gara kita ngikuti filosofi orang-orang yang pintar, semuanya hilang. Pertanyaannya, apakah itu ilmunya dengan filosofi Allah? Tidak. Betulkah akan memperpanjang hidup dan kualitas hidup, di mana kualitas hidupnya keluarganya nggak bisa sekolah, keluarganya jadi gelandangan? Enggak. Hidup udah jelas, mati udah jelas. Jadi itulah kita sebagai dokter menyelesaikan dengan filosofi Allah. Pertanyaan sekarang, apakah perlu pasien kanker itu kontrol teratur? Tidak di zaman sekarang. Kita kontrol melalui video call aja. Ya, kemoterapi nanti dulu. Ternyata orang udah neliti, nggak berguna kemoterapi pada posisi-posisi tertentu. Hormonoterapi nanti dulu, targeting terapi nanti dulu. Itu yang didolakan oleh kaum borjuis. Yang kaum borjuis ini siapa? Yang didolakan yaitu Yahudi. Tahukah kamu manusia yang paling rakus di dunia ini Yahudi? Mereka pengen hidup 1000 tahun. Jadi untuk meningkatkan syahwat dunianya dengan kepintarannya Yahudi ini akan menggiring manusia itu, ya, supaya nggak dapat dunia, nggak dapat akhirat. Kita yang so pinter, kita ngakuin sebagai dokter, oh itu dia nggak mati karena kan obat yang mahal. Hati-hati, kalau kita ngikuti filosofi Yahudi, kita ngucapin syahadat lagi, amal ibadah kita hilang. Itu ada di surat 39 ayat 49 sampai 50. Apabila kamu susah, kamu minta berdoa sama aku pada keadaan pagi, pada keadaan siang, pada keadaan mau tidur. Begitu saya kasih kesenangan, kamu bilang, oh ini adalah karena kepintaran aku. Padahal itu adalah ujian. Seperti umat-umatmu terdahulu. Kalau kamu seperti itu, apa yang kamu kerjakan sebelumnya hilang semua. Hati-hati. Jangan kita sebagai dokter, ternyata amal ibadah kita masuk kuburan udah nggak ada. Kalau filosofi dunia. Dan dunianya, negara kita bisa terjual. Kekayaan kita yang kita udah bangun capek-capek gara-gara penyakit ini hilang semua. Kenapa? Kita tidak berfilosofi dengan filosofi Al-Quran. Oke, terus. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Melalui bicara ya, kalau bisa jangan melalui chatting. Silakan ada yang mau bertanya.
Kalau masih ada yang belum mengerti. Sekali lagi, prinsip kita belajar itu sudah diterangkan di surat 22 ayat 46. Apabila kamu tidak mengerti, kamu lihat apa yang kamu perbuat sebelum-sebelumnya. Pakailah akal kamu, pakailah mata kamu. Kalau kamu tidak bisa mengambil kesimpulan dari itu semua, sebetulnya yang buta itu adalah hati kamu. Ya, silakan ada yang bertanya. Ustadz, Tadi boleh ada tanya nggak, Ustadz? Hen, tolong bacain yang itu, Hen, yang di chatting. Halo. Ya, Dok. Ya, Met. Silakan, Ya. Dok Mehmet. Enggak, Gini, Ustadz. jangan Penyakit Ustaz, hati, dokter. ya dokter. Penyakit hati itu apa-apa aja ya? Setahu dokter, boleh disimpulin nggak ke kami semua? Itu Apa-apa aja? penyakit hati ada di surat 83 ayat 14. Di dalam hatimu itu, di dalam badan kamu ada hati, sepotong daging, itu hati. Apabila rusak hati itu, rusak seluruh panca indera yang ada di dunia ini. Bagaimana caranya supaya nggak merusak hati? Isilah dengan kalimat Al-Quran. Itu udah ada di surat Al-Baqarah ayat 97, surat 26 ayat 194. Aku turunkan Al-Quran itu oleh malaikat Jibril, dimasukkan ke hati Rasulullah. Jadi kalau kita mau nggak ada penyakit hati, cucilah dengan kalimat-kalimat Al-Quran dan Sunnah. Sehingga hati yang keras akan menjadi tenang. Ya, itu ada di surat 13 ayat 28. Aduh, saya lupa. Ingatlah, kamu dengan berzikir dengan Allah itu, kamu akan tenang. Alladzina amanu wa tatmainu qulubihim bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatmainu qulub. Ya, kamu akan tenang. Sehingga apabila kita udah dicuci dengan kalimat Allah, ya, kemudian dijalankan dalam kehidupan sehari-hari sesuai kita ikrar pada waktu sholat, surat 6 ayat 162, inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin, surat 6 ayat 69, ya, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Kita tenang. Setiap hari kita udah berikrar terus sama Allah. Oleh karena itu nanti akan diterima sama Allah di surat 89 ayat 27 sampai 30. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyuhalladzina amanu ta'inu qulubihim ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbihi radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannah. Wahai jiwa yang tenang, datanglah dengan hati yang ridho dan diridhoi. Tadi sempat salah. Untuk menggapai surgaku, kata Allah. Ya, untuk mencapai surga. Hati yang tenang itu yang ditunggu sama Allah. Hati yang ridho yang ditunggu sama Allah. Ya, hati-hati. Hatilah hati kita supaya kita ridho. Supaya kita dapat rahmat dan ridhonya Allah. Buatlah Allah itu iba sama kita sehingga rahmatnya turun. Dahulukanlah kalimat-kalimat Al-Quran itu dari seluruh apa yang ada di dunia ini. Makanya Allah bilang di surat 9 ayat 24. Apabila hartamu, anak-anakmu, segala kegiatan dunia ini kamu lebih utamakan daripada Allah dan Rasulnya, tunggulah. Surat 3 ayat 36, tidak pantas bagi manusia yang apabila ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, ada pilihan lain selain Allah dan Rasulnya. Hati-hati. Manusia itu terbatas hidup di dunia ini. Manusia itu belajar terbatas dengan waktu yang terbatas. Nggak bisa mengeksplor dunia ini dengan kalimat akal sendiri.
dengan kalimat textbook, nggak bisa. Kenapa? Terbatas. Allah udah bilang di surat 22 ayat 47, surat 32 ayat 5. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Jadi apa? Kita cuma 1,5 jam. Bagaimana 1,5 jam ini kita mau eksplor seluruh kehidupan yang ada di dunia ini? Makanya Allah bilang di surat 41 ayat 53, akan aku tunjukkan di seluruh penjuru dunia ini dan dirimu sendiri kebenaran akan Al-Quran. Jadi kalau kita mau belajar, pakailah kalimat Al-Quran dulu. Dengan kalimat Al-Quran itu barulah kita sesuaikan. Apa yang ada kita dapat ini kita standar dengan Al-Quran. Apa yang ada ide di Al-Quran, kita cari ilmunya. Ilmu dunia ini. Sehingga kita nggak cari ngalor hidup sana sini. Seperti yang di dunia kedokteran, nanganin breast cancer, ribuan profesor, ribuan textbook, jutaan textbook. Pertanyaannya, akhirnya apa? Direvisi melulu. Artinya apa kalau direvisi melulu? Enggak benar selama itu. Kenapa Al-Quran enggak direvisi? Karena kebenaran mutlak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang aku katakan adalah kebenaran. Oleh karena itu kamu tidak boleh ragu. Al-Baqarah 147. Qala wal haqqu wal haqqu aqulu. Surat 38 ayat 84. Yang aku katakan adalah kebenaran. Sumpahku adalah kebenaran. Nggak boleh ragu, yang ngomong ini yang punya badan sendiri, yang bikin bumi ini, yang mensepris manusia. Kenapa harus ragu dengan kalimat Allah? Ada lagi mau bertanya? Boleh, saya mau. Ya, Izin silakan. dulu dok, di kolom chat ada pertanyaan kita. Makasih banyak dokter. Dari Ya. kolom chat ada dari saudara Putra dok. Assalamualaikum dok, izin bertanya, apakah kesalahan yang terus-menerus dari pendapat-pendapat mengenai kanker payudara ada kaitannya dengan surat Al-An'am ayat 116? Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka, Dan dan kebohongan. mereka tidak lain hanyalah mengira-ngira saja. Kira-kira betul nggak? Dari pengalaman, dari hasil tadi sampai sekarang ini betul nggak? Betul dok. Mengira-ngira dan kebohongan kan? Mengira-ngira dan mahal kan? Padahal yang dicapai apa? Survival itu kalau kita mau jujur dari mulai diagnosis, terapi sampai mati. Mati ini sudah dikunci dengan kalimat Al-Quran. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur sedetik pun. Apapun usaha manusia dengan seluruh orang pintar yang ada di dunia ini untuk membantah kalimat itu, pertanyaannya, bisa nggak dirubah jadwal mati seseorang? Nggak bisa. Oleh karena itu, kata Al-Quran dibilang lagi di surat 23 ayat 71, apabila kamu mengikuti kebenaran itu, mengikuti kebanyakan manusia, hancur bumi beserta isi-isinya. Dan Allah bilang lagi di surat ayat Al-Baqarah 120, apabila kebenaran telah datang dari aku, kamu mengikuti kebenaran keinginan mereka, aku berlepas tangan terhadap ajab. Kata Allah. Jadi kita nggak ditengok nih. Dan Allah bilang lagi di surat 40 ayat 56, apabila kamu membantah kalimat-kalimat aku untuk menunjukkan bahwa kamu lebih benar, itu hanya harapan yang sia-sia. Kata Allah. Harapan yang sia-sia. Karena kalimat Allah itu adalah kebenaran mutlak. Berapa banyak kita tertipu dengan filosofi-filosofi ini? Berapa duit kita yang dilarikan sama penipu-penipu tersebut? Karena kita kembali lagi nggak perlu filosofi dengan filosofi Al-Quran. Berapa duit perorangan? Berapa duit negara? Ya, silakan, ada lagi yang bertanya? Dari Boleh. Bu Pondok silakan. Iya, oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini dok, saya baru hari ini bisa menyimak dan saya sangat sangat bersyukur karena bisa mengetahui hal seperti ini. Nah, gini dok, mungkin harapan saya kan bukan dokter. Harapan dari orang awam termasuk saya, karena di lingkungan saya termasuk
teman saya juga mengalami tentang kanker payudara yang dikatakan dokter terlambat. Akhirnya menghembuskan napas terakhir. Nah, bisakah atau mohon pencerahan seperti ini? Kan ada ID gitu, ada ID bisa disebarluaskan ke semua masyarakat termasuk masyarakat awam yang tingkat ekonomi dan tingkat pengetahuannya hanya tahu kalau ada benjolan bawa ke rumah sakit dioperasi sudah beres. Akhirnya kalau kematian itu kan hanya Allah yang menentukan. Jadi sekali lagi harapan ini Mbak dari orang awam, bisakah disebarluaskan di ini masyarakat awam tahu gitu mengenai seperti ini. Jadi jangan hanya di lingkungan dokter dan yayasan kanker dan sebagainya saja atau hanya nakes saja begitu. Bu, Itu saja Dok harapan jadi kami. gini Bu ya, di Al-Quran udah Asli. dijelaskan 14 abad yang lalu, surah 21 ayat 7, surat 16 ayat 43. Apabila kamu tidak mengerti, tanyalah orang yang mengerti. Orang yang mengerti itu yang paling pintar sekarang ini, yaitu Mr. Google dan Mr. YouTube. Nah, nanti dari hasil ceramah ini, untuk mensosialisasikan itu, kita udah bikin rekamannya, kita akan putar di YouTube-nya. Iya. Ya, sehingga orang bisa melihat, bisa mengerti. Insya Allah itu jadi amal ibadah semua pendengar yang di sini. Ya, ingatlah Allah udah menjamin. Ya, apabila orang yang bertanya di dalam sidang sesi ilmu pengetahuan yang berdasarkan dengan kalimat Allah, orang yang bertanya itu akan dapat pahala. Orang yang menjawab dapat pahala. Orang yang mendengar akan dapat pahala. Orang yang menjalankan dari seluruh hasil diskusi itu di dalam kehidupan sehari-hari, pahala semua. Itulah yang disebut pahala multi level dengan kalimat Allah. Jadi nggak usah takut. Insya Allah nanti akan bisa di YouTube, dibuka di YouTube. Iya, makasih. Makasih Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Saudara Nadif ya, Pak Nadif Wiratara untuk bertanya. Silakan. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dok, semoga dalam keadaan sehat selalu ya dalam kondisi Amin, ini. amin, amin. Mudah-mudahan bisa terus kajian subuh. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama tentu apabila kita bertemu dengan seorang pasien ya yang datang ke dokter mungkin dengan kanker yang stage-nya sudah lanjut, dan itu kan dokter juga perlu mengedukasi ya ke depannya akan seperti apa, dan tadi sudah dijelaskan juga oleh dokter ya memang sulit gitu untuk kanker-kanker yang sudah stage lanjut. Nah, mungkin nasihat apa yang akan dokter berikan sehingga pasien ini semangat dan kuat untuk tetap berikhtiar. Dan pertanyaan yang kedua, tadi kan ada langkah-langkah preventif dan juga mungkin tata laksana atau pengobatan yang terlalu advance atau terlalu banyak gitu, dengan dalih-dalih survival rate dan juga kualitas hidup. Nah, bagaimana pendapat dokter dengan keharusan kita untuk berikhtiar? Sejauh mana kita harus berikhtiar dan menyerahkan hasilnya kepada Allah? Karena kalaulah memang stage-nya sudah lanjut, apakah masih direkomendasikan gitu untuk melakukan pengobatan yang mungkin tadi seperti dengan target dan lain sebagainya? Mungkin itu dok pertanyaan saya. Tadi pertanyaan pertama apa ya? Ini nasihat apa yang dokter berikan kepada ada pasien sahabat yang Rasulullah bertanya. Waktu itu kebetulan dia kena serangan ayan. Ya, sahabat Rasulullah istrinya. Terus dia bertanya, ya Rasulullah, tolong doakan istri saya supaya saya sembuh. Supaya istri saya sembuh. Rasulullah saat itu terdiam. Ya, terdiam, ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda terdiam? Tahukah kamu, kalau kamu bersabar di dalam cobaan itu adalah pembuka pintu surga. Ya Rasulullah, jangan kau doakan itu ya Rasulullah. Tolong doakan aja kalau seandainya dia kena serangan, tidak tersingkap kemaluannya. Itu. Jadi kalau kita udah dihadirkan itu program waktu Allah, bahwa mereka yang datang dengan stadium lanjut itu udah program lorong waktu Allah. Itu pilihan sendiri, sehingga ya bersabar. Karena Allah bilang di surat Al-Baqarah
156, 157, 158 akan aku uji seluruh umatku dengan segala kesusahan, kelaparan, kehausan, kesenangan segala macam. Berikanlah kabar gembira untuk orang yang bersabar, yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah bilang lagi di surat 39 ayat 10, apabila kamu bersabar, aku akan kasih pahala tanpa batas. Dan surat 41 ayat 35, sifat-sifat yang baik itu tidak aku turunkan, kecuali pada orang yang sabar dan yang bakal mempunyai keberuntungan yang besar. Jadi kalau udah dikasih program lorong waktu sama Allah itu datang dengan terlanjur dengan segala penderitaan, ya udah bersabar. Sekarang pertanyaannya, udah seperti itu bersabar segala macam, haruskah kita mengeluarkan uang yang mahal? Ya enggak. Bayangin udah gitu dia bakal mati juga, tapi rumahnya kejual, ininya terjual, ya kendaraannya terjual. Pertanyaan perlu? Ya nggak perlu. Karena dari segi kedokteran, kalau udah stadium lanjut itu, pengobatan apapun diketawain tuh sama kansernya. Diketawain, lu mau emangnya kanker itu nggak ada seminarnya, simposiumnya di antara kanker. 1 sentimeter itu 1 juta sel kanker. Apakah dia enggak? Oh ini dokter lagi mau bahas targeting terapi, gue juga mau bahas bagaimana cara mencegahnya. Bagaimana supaya dia nggak mempan? Cuma dengan kalimat Allah. Surat 17 ayat 44, surat 24 ayat 41. Kalau udah seperti itu bersabar. Ucapkan kalimat Allah. Karena Allah bilang tadi surat 17 ayat 44, 24, 41, semua makhluk yang ada di bumi ini, semua langit dan bumi beserta isinya, semua bersujud dengan kalimat Allah. Bersabar. Yang namanya dengan pengobatan paliatif. Paliatif itu nggak boleh mahal-mahal. Ya, sabar aja. Kenapa? Allah udah bilang, surat 9 ayat 105. Berusahalah kamu. Aku sebagai saksinya, Rasul sebagai saksinya, orang mukmin sebagai saksinya. Hasil usaha itu, kata Allah, surat 53 ayat 24, 25. Amlil insani matamana, falillahil akhirati wal ula. Apakah kamu menyangka apa kamu yang cita-citakan itu tercapai? Tidak, tergantung dari Allah. Oleh karena itu tergantung dari Allah. Allah udah bilang di surat 8 ayat 53, surat 13 ayat 11. Nikmat yang aku berikan pada kamu, aku tidak merubah. Itu nikmat berupa cobaan, nikmat berupa kesenangan. Aku tidak merubah. Kamu sendiri yang merubah, kata Allah. Oleh karena itu kalau nggak berhasil, bersabar. Kalau berhasil, bersyukur. Itulah kehebatan orang-orang muslim. Bersabar dan bersyukur. Ada lagi mau bertanya? Dokter, saya mau tanya. Jangan panjang-panjang. Enggak. Ya, Assalamualaikum dokter. Saya pasien dokter yang dioperasi kanker payudara tahun 2017. Masih ingat ya dok? Masih lah, stadium 4. Saya sangat Aduh, saya potong. Kenapa sampai sekarang masih ini? Karena dikasih cobaan sama Allahnya, Ya. jadi waktu matinya masih lama. Amin. Kalau dihitung statistik, ya jujur, yang udah metastasis di liver itu dalam waktu 1 tahun akan lewat. Iya dok. Tapi saya nggak percaya itu. Iya. Saya percaya dengan kalimat Allah. Iya dok. Tergantung jadwal matinya. Walaupun itu stadium awal, kalau jadwal waktu matinya ini 2 tahun atau setahun, Iya. pasti berulah. Iya dok. Mau lu pakai seminar apa protokol seluruh dunia orang pintar ini pasti berulah. Pasti berulah. Nggak mungkin nggak? Iya dok. Iya kan. Jadi bersyukur. Iya dok. Cobaan. Iya kan Ya. waktu baru waktu mau operasi kan saya udah terdeteksi katanya meta di liver ya dok ya waktu itu ya. Ah. Terus, Apa? saya sangat pas habis Bukan sekali lagi. hepar ya dok ya. Bukan Hepar. karena iya metahepar. Jadi itu bukan karena pintaran saya dikasih ini karena ngikutin filosofi. Iya dok. Terus
Saya kan saya udah nggak tahu tuh dok, pada waktu habis operasi saya pikir payudara sebelah kanan saya tuh itu. udah hilang. Ya, bukan karena saya, enggak. Iya, Saya enggak iya, sama iya. sekali. Iya dok. Hanya saya belajar mengikuti filosofi Allah dihadirkan masih lama. Saya kasih obat sederhana aja. Ya Iya. Allah, sederhana. Iya. Nggak ada protokol Singelen, protokol NCCN, protokol ASPO. Iya dok. Iya sampai sekarang dok saya masih tetap mengikuti anjuran dokter, tetap saya masih minum yang itu. Ya sekarang saya juga masih kena COVID nih dok. Udah isoman hari ke-11, tapi alhamdulillah secara fisik saya baik. Ya kemarin saya ada yang mau saya tanya itu, waktu tadi kan saya melihat itu dokter waktu operasi itu. Nah alhamdulillah ternyata payudara saya yang sebelah kanan itu nggak diambil sama dokter seluruhnya. Oh iya, yang diambil aja kalau mau kambuh. Ini cuma diambil tumornya aja, kelenjar getah benihnya saya nggak ambil. Iya dok. Bisa sembuh begitu. Sekali lagi filosofinya Allah. Titik. Amin, iya, Orang dok. yang diambil seluruhnya kalau mau kambuh. Iya dok, amin dok. Saya Amin. beruntungnya mengikuti filosofi Allah, nggak ada ini. Iya, iya dok. Mudah-mudahan dengan mengikuti filosofi Allah, Bu Puji bisa cerita sana sini bukan karena kepintaran saya, enggak. Iya, iya dok. Filosofi Allah sekali lagi. Iya dok. Oh iya saya juga Ada lagi mau minta bertanya? Iya, ya sudah gitu aja ya dok ya. Makasih dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi mau bertanya? Saya dok. Ya. Ya, assalamualaikum dok. Salam. Ya, semoga semua sehat semua ya di sini ya. Insya Allah. Ya dok, saya mau nanya tentang pengaruh kemoterapi itu pas operasi itu sejauh mana ya pengaruhnya ya dok ya? Kemoterapi itu diharapkan satu, kita berfungsi menurut teorinya si Bernard Fischer untuk mencegah kemungkinan sistemik kambuh tempat jauh. Ya. Terus sudah gitu yang kedua, satu lagi yang kedua untuk mengecilkan tumor. Jadi kalau stadium lanjut dan masih bisa dioperasi, kita takut dengan operasi itu akan menyebarkan tumor, kita kemoterapi dulu. Diharapkan tumornya mengecil, insya Allah kita bisa operasi, insya Allah nggak bakal kambuh. Ya, semuanya hanya insya Allah, nggak ada kepastian. Makanya Allah bilang di surat 18 ayat 23, jangan akan mengucapkan sesuatu dengan pasti, ucapkanlah dengan insya Allah. Biasanya ya, itu. Jadi itu ikhtiar manusia. Ya. Oke. Ya. Ya. Biasanya dok, Kalau seandainya itu nggak respon, nggak ini, maaf sekali lagi. Anda harus bersabar. biasanya pemberian kemo setelah pasca operasi itu berapa kali ya dok ya? Kalau saya masih menganut yang 6 kali. Dulu pemberian kemoterapi itu sampai 12 kali. Akhirnya dievaluasi survivalnya sama, turun jadi 9 kali. Survivalnya sama juga, turun 6 kali. Ya, waktu itu turun sampai 4 kali. Ya, pertanyaannya, kalau survival sama buat apa harus panjang-panjang? Kalau seandainya nggak dijamin recurrency, ini buat apa harus panjang-panjang? Ya, ada lagi yang istilahnya namanya metromini kemoterapi. Metronomik artinya. Ya, dikasih sampai dia seumur hidup. Pertanyaan perlu nggak? Ya nggak perlu. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi mau bertanya? Saya dok. Saya mau mengucapkan terima kasih atas bimbingan dokter waktu mama saya sudah demikian terlambat kena kanker tiroid waktu itu dok. Tapi hikmah yang bisa saya ambil pada saat akhir hidup mama itu alhamdulillah mama menerima dengan ikhlas semua ujian dari Allah sehingga pada saat terakhir
menghembuskan nafas. Beliau mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di pelukan Jadi gini adik ya. saya, Dok. Terima kasih. Sama-sama Bu. Ya, itu di Al-Baqarah 214 di situ terus. Ya, bagaimana kamu meminta masuk surga, kata. Padahal kamu belum diuji seperti umat-umatku terdahulu, sehingga mereka mengatakan, ya Allah, kapankah pertolongan Engkau datang? Sesungguhnya pertolongan Allah itu udah dekat. Ya, kita ini diuji belum seberapa dibandingkan umat Rasulullah di zaman generasi Rasulullah. Bilal lihat diujinya seperti apa? Di padang pasir gitu ditindih dengan batu. Hanya berucap ahad, ahad. Terus surat 29 ayat 24. Bagaimana kamu dikatakan orang beriman? Kamu belum saya uji tentang keimanan kamu. Jadi semuanya ini harus melalui ujian. Kamu tetap istiqomah nggak sama kalimat Allah? Kamu tetap samina atau ona nggak dengan kalimat Allah? Ya, kalau kamu tetap istiqomah dengan kalimat Allah, secara kafah menjalankan, ya ayyuhalladzina amanu fi silmi kafah, Al-Baqarah 208, wala tattabi'u khutuwatis syaiton, jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Jalannya Al-Quran itu secara kafah. Surat Al-Baqarah 285, secara samina wa atona. Surat 24 ayat 51, secara samina wa atona. Sudah itu aja, pegang. Ya, insya Allah dengan kalimat Allah itu Allah akan memasukkan dalam surganya. Ya, ada lagi mau bertanya sampai 6:30 nih ya. Ada lagi mau bertanya? Saya tanya lagi dong, Dok. Udah, yang lain lagi mau tanya. Mau tanya. Ayo, ada lagi mau tanya. Tanya cuma sekali aja. Tadi kurang banyak. Ayo, silakan ada yang mau bertanya. Indra, dari chatting ada bacain Indra. Ada yang bertanya Indra? Udah Dok, cuma itu Dok banyak. Nah, oke. Kalau udah, yuk coba mau tanya apa lagi Yulia? Ya, Dok, maaf. Saya kan kemarin tanggal 16 Juni habis operasi ya. Qadarullah ya diangkat gitu kan. Sebelah kiri. Jadi apa namanya saya mau tanyakan, kan sudah hampir sebulan ya pasca operasi. Boleh nggak sih kalau misalnya di belakangnya ditotok gitu biar nggak pegel-pegel gitu belakangnya, Dok ya? Oh, ditotok-totok, ngapain ditotok-totok? Totok ini saya dipijit gitu, Dok. Jangan itu ditekan-tekan, nanti lu ada apa-apa di tulang terpatah repot. Oh, jadi nggak boleh dulu, Dok ya? Jangan. Takutnya ada yang belum ada gejala metastasis di tulang, takutnya ada apa-apa nanti. Ya. Ya, terus kan saya kan lagi isoman ya nih Dok ya, udah hampir 2 minggu, jadi kan nggak ke rumah sakit kontrol lagi. Seharusnya ke Poliluka untuk ganti perban. Nah di sini di ujung sini saya ini ganti perban sendiri lah. Enggak. Masa nggak bisa ambil pelajaran? Nggak apa-apa ya Dok. Jangan dilihatin di sini. Ya. Nanti kalau dilihatin kalau mau konsultasi video call ya. Jadi nanti kalau misalnya nggak bisa itu, Anda kan jadi cara mengganti luka ya. Jadi dari hasil ganti luka itu belajar sendiri pada keadaan kondisi sekarang ini. Kalau Anda takut ya, nggak apa-apa. Nanti pada waktu kontrol ngambil obat baru ya. Oh, diganti sendiri nggak apa-apa. Soalnya di sini kan kayak saya lihat ada darah-darahnya nih. Nggak apa-apa, pakai NaCl aja kan udah belajar diajarin. Masa nggak bisa ini? Diajarin. Emang nggak pernah diajarin, karena kan emang dadakan ini kan. Bukan kan pernah diganti luka di rumah sakit kan? Oh. Kan harus dipelajarin dong. Masa iya itu ada obat yang harus dikasih sih kayaknya ya, salep-salep apa gimana gitu. Kita sama dokternya ya. Ada lagi yang mau tanya? Oke, udah makasih. Ada lagi? Dok, saya mau tanya Dok. Iya, silakan. Kalau pendapat dokter nih mengenai
vaksin itu seperti apa ya dok? Kan orang yang sudah divaksin COVID pun masih bisa kena juga dok. Jadi gini deh ya, Al-Quran kan udah bilang tadi saya bilang, ya kalau kamu salah dulu pendapat-pendapatnya, silakan kamu lihat masa lalu, silakan berjalan di dunia ini melalui YouTube, melalui Google. Nanti di dalam hati kamu tanamkan pertanyaan. Kalau seandainya saya divaksin ini ada manfaatnya enggak? Ya, terus sudah gitu, kamu olah dari pertanyaan itu. Kamu buktikan data-data, kamu minta data di rumah sakit. Misalnya yang divaksin itu antibodinya meningkat sampai batas berapa? Ya, terus sudah gitu, bagaimana kalau seandainya orang kena antibodinya berapa tingginya? Bandingkan antara orang yang kena dengan vaksin, antibodinya, sama orang yang kena langsung, mana yang paling tinggi? Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan. Berguna nggak vaksin itu? Kalau nggak berguna, ya buat apa? Tapi kita harus datanya harus komplit. Ya, kalau nggak ada guna, karena Allah udah jelas bilang, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku telah menciptakan tubuhmu sebaik-baik bentuk. Itu dengan kalimat Allah, dengan kita makan yang bergizi, itu antibodi akan naik. Tersaring sendiri dia. Namanya antibodi alami. Nah, tapi bagi yang mau vaksin, percaya sama teori manusia, ya silakan. Ya, tapi Anda sebelum memutuskan itu ada data. Ya, apalagi di medsos ini banyak macam-macam data tuh, yang divaksinnya beginilah, begitulah. Ya, silakan Anda olah. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Masih 5 menit lagi. 4 menit lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Mengingatkan juga dok, kita udah ada saluran YouTube dok, bisa dilihat di kolom chat linknya. Jadi beberapa kajian dokter minggu lalu dan minggu ini seterusnya akan di-upload di link tersebut untuk selanjutnya. Kasih tahu cara bukanya YouTube-nya. Baik dok, kita share linknya di kolom chat sudah dok. Tinggal diklik saja. Yuk, masih 4 menit lagi. Ada pertanyaan? Tanya. Kita sering melupakan kalimat Allah ya. Sekali lagi saya kasih tahu. Kalimat Allah itu surat 31 ayat 27 tidak bisa dilukiskan dengan 8 lautan. Kalimat Allah yang ada di Al-Quran itu takut amanatnya diterima oleh gunung. Gunung takut pecah. Surat 59 ayat 21, surat 33 ayat 72. Langit takut. Bumi takut. Hanya manusia yang menerima. Sungguh manusia itu sangat bodoh dan zalim. Padahal kata Allah lagi di surat 79 ayat 27, surat 40 ayat 57, penciptaan langit, bumi, gunung itu lebih hebat daripada penciptaan manusia. Gunung itu udah ada dari mulai sebelum Nabi Adam dilahirkan ke bumi. Pertanyaan manusia berapa tahun sih? Pertanyaan kenapa nggak mau menerima? Apakah dengan kita menjalan sesuai mengiramakan satu frekuensi dengan kalimat Allah, semuanya akan tunduk dengan izin Allah, insya Allah. Dan itu sudah dibuktikan di zaman nabi-nabi sebelumnya. Mana ada suatu ilmu yang begitu hebatnya, yang memindahkan istana singgasana Ratu Balkis dalam sekejapan mata. Yang ngomong segitu siapa? Ulama. Yang hanya mengetahui 10 firman Allah. Wahai pembesar-pembesarku, siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis? Kata jin Ifrit, saya sebelum pindah tempat duduk. Ada nggak yang lebih cepat dari ini? Ada, itu ulama yang ngomong. Sekejapan mata. Nah, pertanyaannya, kenapa? Dengan kalimat Allah, itu 7 apa 6 orang pemuda Al-Kahfi di Gua Kahfi itu hanya dengan baca Robbana atina min ladunka rahmatan wa hilana min amrina rosada.
ditidurkan dengan penuh rahmat Allah selama 309 tahun. Tidurnya itu berpahala. Tidurnya itu nggak usah makan, nggak usah segala macam, penuh dengan pahala. Hanya membela kalimat Allah. Pada waktu itu dia ditawarkan sama raja yang zalim supaya menyembah berhala, matahari atau apa. Oke, kalau kamu ini pikir dulu. Dalam pikir-pikir itu dia lebih baik menyelamatkan imannya dengan kalimat Allah, dia lari. Dia berdoa. Doanya hanya itu aja. Dikasih berkah yang tidak terhingga. Pertanyaannya, kenapa kita harus takut dengan kalimat Allah? Kenapa? Kenapa kita lebih percaya dengan kalimat manusia? Makanya nanti judul yang berikutnya insya Allah kekuatan maha dahsyat dari Al-Quran. Insya Allah minggu berikutnya. Supaya Anda nggak ragu dengan kalimat Allah. Ya, bagaimana Anda mau lulus dicoba semua kalimat Allah? Seperti lulusnya Nabi Ibrahim yang menjalankan semuanya dengan samina wa ata'na. Siti Hajar itu ditaruh di padang pasir. Ditanya sama suaminya, ya suamiku ini perintah siapa? Allah. Oke, saya jalankan samina wa ata'na. Waktu Nabi Ismail mau disembelih, ini perintah siapa? Allah. Samina wa ata'na. Kamu tidak boleh ragu, ya ayahku Ibrahim. Adakah kita mau diuji seperti itu? Sekarang pertanyaannya, apakah COVID itu lebih mematikan dengan perintah Allah yang lain seperti Siti Hajar atau Nabi Ismail? Lebih mematikan mana daripada Bilal yang disiksa? Lebih mematikan mana daripada berjihad? Kenapa kamu harus ragu dengan COVID? Padahal Allah bilang di surat 64 ayat 11. Wa ma asabatum min musibati illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang tanpa seizin Allah. Ya, oke, kalau nggak ada lagi. Dok, mau tanya. Dokter masih boleh tanya nggak? Bentar, dokter. Gimana, Indra? Ini tergantung ini nih. Silakan dok, satu pertanyaan terakhir dok. Oke. Saya dok. Ya terserah lah. Sweet dulu. Dua-duanya aja dok, sebentar kok. Ya udah, dua Indra ya. Yuk, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya begini dok, manusia itu kan kadang-kala sering ada satu kecemasan. Nah, apakah kecemasan itu bisa sebagai pemicu kanker atau penyakit yang disampaikan oleh dokter tadi, apalagi orang yang sudah pernah pernah operasi atau orang yang belum operasi, apakah itu bisa menjadi pemicu kanker itu berkembang? Makasih dok. Bu Wilsa. Makasih dok. Saya sangat berterima kasih nih pada dokter ya, karena saya mengalami sendiri seperti yang dokter katakan. Secara kalau makanan di keluarga ya saya tidak ada turunan. Kemudian juga makanan rasanya cukup dijaga. Dari keluarga saya sampai bilang, kok kamu yang sangat menjaga, kamu yang kena. Nah, saya sangat yakin itu dengan ketentuan Allah. Saya 2015 dok, ini udah dua-duanya dok, udah bilateral. 2015 yang kiri, 2020 kemarin yang kanan. Tapi alhamdulillah pada tahap awal masih stadium 1 gitu dok. Jadi ya saya sangat berterima kasih sekali apa yang dokter sampaikan tadi. Betul itu. Betul semua sudah kehendak Allah dan saya sangat yakin itu dengan apa yang dokter sampaikan tadi. Saya hanya mengucapkan terima kasih banyak dok. Jadi gini ya, semuanya itu adalah program lorong waktu Allah. Surat 57 ayat 22-23. Setiap apapun yang terjadi pada dirimu dan di dunia ini, semuanya udah tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum 50.000 tahun dibentuk bumi ini. Ya, pertanyaannya, kita ini hanya berteori yang namanya teori-teori kambing hitam. Yaitu pola makanan lah, teori keturunan lah, terus sudah gitu teori cemas lah, teori segala macam. Pertanyaan, apakah betul? Kalau cemas itu sendiri ya kenapa kita harus cemas?
Sedangkan itu Allah nyoba sendiri. Kita harus malu sama Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub itu sampai berapa 10 tahun dia nggak mau berdoa. Dia cuma berdoanya, Robahu ani masa dia dulu anta alamu rohimin. Ya Allah, aku kena penyakit. Engkau adalah maha penyayang dari seluruh yang penyayang. Maha pemberi rahmat dari seluruh pemberi rahmat. Dia nggak bilang, sembuhkan aku ya Allah. Malu. Kenapa? Dia menderita nikmatnya itu berapa puluh tahun. Ya, adakah kita yang seperti itu? Jadi ya udahlah, kita cemas itu karena kita sekali lagi tidak berfilosofi dengan filosofinya Allah. Ya, sehingga ditakutin. Ya, entah itu datang ke dokter ditakutin sama dokternya, entah itu datang ke perawat atau ke medsos ditakutin sama medsosnya, karena kita nggak punya pegangan. Tapi kalau punya pegangan terhadap Allah, Allah udah bilang surat Al-Baqarah 112, tidak ada rasa cemas dan gelisah. Mau apapun yang membunuh kita, nggak ada rasa cemas dan gelisah. Pegang itu kalimat Allah. Ya, jadi udah cukup ya. Terima kasih insya Allah. Oke. Jazakumullah khairan katsiran. Insyaallah apa yang kita hadirkan hari ini bisa dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari kita sesuai dengan ikrah kita sama Allah. Ya, surat 6 ayat 79, surat 6 ayat 162. Ini wajah tuh, terus inna sholati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus sudah gitu Allah udah berpesan lagi di surat 4 ayat 103. Setelah kamu sholat, ingatlah aku pada keadaan berdiri, pada keadaan duduk, pada keadaan tidur. Ya, ambillah keputusan itu sesuai dengan janji kamu tadi di surat 6 ayat 162, surat 6 ayat 79. Ya, sehingga tidak ada rasa takut dan gelisah di hati kamu. Surat Al-Baqarah 112. Insya Allah kita semua yang hadir di pagi kajian ini, kita akan memperoleh pahala yang tidak terhingga dari Allah. Yang insya Allah akan bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Kapan lagi kita mengutamakan kalimat Allah? Kapan lagi kita membela kalimat Allah? Ya, kenapa kita harus ragu? Ya, bikinlah Allah itu iba, Allah itu terharu dengan mengutamakan kalimatnya, sehingga kita akan dijamu nanti Allah, akan dijamu oleh Allah di akhirat nanti dengan surga yang tidak terhingga nikmatnya. Yang apabila surga itu dirasakan, dunia ini seperti kamu menyelupkan jari di lautan kenikmatan surga itu seperti itu. Makanya kita berlomba-lomba menuju ke sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Salam. Nyamuk akan kita. Bismillah. Bapak ngicip nyamuk bilang Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya itu. Terima kasih buat itu Dokter Hendra. Hendra, jazakumullah Hendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Santi. Amin. Ada nih, assalamualaikum. Terima kasih Santi. Terima kasih juga semuanya. Assalamualaikum. Iya. Iya.